Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa RRI official yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat rahimakumullah. Tema Mudzakarah Ramadan kita kali ini adalah membuat Ramadan lebih bermakna. Pendengar rahimakumullah, apa makna lebih bermakna? Lebih bermakna artinya segala sesuatu dalam tindak tanduk kehidupan kita selalu bermuara pada kebaikan. Ujung akhirnya adalah al-khair, kebaikan. Ramadan menghadirkan kebaikan untuk kita sekalian. Maka ada 5 tips cara kita memaknai Ramadan agar lebih bermakna. Yang pertama adalah al-ilmu bil fadail wal hikam fi Ramadan. Yang pertama, mengetahui dan memahami kemuliaan dan fadilah Ramadan. Wa man arafal fadaila wal hikam fi Ramadan qama alaihi nasyathu fil ibadah. Barang siapa yang mengetahui dan memahami dan menghayati hikmah fadilah beribadah di bulan Ramadan, maka akan bangkit motivasinya untuk beribadah. Sebaliknya orang yang acuh tak acuh tentang hikmah, fadilah, kemuliaan Ramadan, otomatis dia tidak akan memperdulikan kemuliaan Ramadan itu sendiri. Maka orang yang mengetahui, memahami, dan menghayati hikmah, fadilah, kemuliaan, keutamaan beribadah pada bulan Ramadan, maka inilah orang yang bisa memaknai Ramadan lebih bermakna. Yang kedua, para pendengar RI rahimakumullah, adalah al-ilmu bil fiqhi wa ahkamis siyami. Mengetahui dan memahami hukum-hukum beribadah di bulan Ramadan, khususnya fiqhus siyam. Mengetahui tentang seluk-beluk puasa Ramadan. Mengetahui tentang hukum pelaksanaan Ramadan. Mengetahui tentang kemuliaan puasa Ramadan. Mengetahui tentang syarat rukun sah ibadah puasa Ramadan. Barang siapa yang mengetahui hukum-hukum Ramadan, hukum-hukum puasa pada bulan Ramadan, maka dia akan menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Maka jika dia mampu mengetahui tentang ilmu-ilmu puasa, maka dia akan memaknai Ramadan lebih bermakna. Yang ketiga adalah menjaga puasa agar utuh pahalanya. Al-hirs ala thawabis saum. Dia menjaga, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga pahala puasanya dan menjaga puasanya. Menjaga puasa dalam makna adalah menjaga diri dari hal yang mubtilatis saum, hal-hal yang membatalkan puasa. Makan minum di siang hari dengan sengaja, berhubungan intim dengan istrinya di siang hari Ramadan, dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, mufsidatis saum, hal-hal yang membatalkan dan merusak pahala puasa, seperti yaitu bohong, bergibah, memfitnah, menggunjing, menyebarkan berita-berita hoax, berkata yang bohong dan seterusnya. Itu adalah bisa membatalkan pahala puasa. Orang yang mengetahui tentang hal-hal itu, maka itulah orang yang bisa memaknai Ramadan lebih bermakna. Yang ketiga adalah menghiasi diri dengan melakukan amal-amal ibadah selama bulan puasa. At-tahalli bil a'malis salihah inda shaum. Dia menghiasi dirinya dengan beramal-amal kebajikan di saat berpuasa. Saat berpuasa menggunakan hati ikhlas, kemudian ketenangan batin, kemudian dihiasi dengan tadarrus, baca Quran, berzikir, bersolawat, membaca buku, membaca kitab, dan terus melakukan amal-amal soleh kepada orang lain. Ini orang yang bisa memaknai Ramadan dengan sebagus-bagus dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah mempertahankan dan menjaga Ramadan sampai akhir dengan penuh istiqomah. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bahkan pasca Ramadan, selesai ibadah bulan suci Ramadan, dia istiqomah menjalankan amal-amaliyah ibadah di bulan Ramadan dan ditingkatkan nanti setelah Ramadan. 5 tips inilah cara
bisa memaknai Ramadan lebih bermakna. Intinya para pendengar adalah man kana lahu ilmun, orang yang punya ilmu maka diamalkan ilmunya selama bulan Ramadan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lahu quwwah, yang memiliki kekuatan fisik, dia memanfaatkan fisiknya untuk beribadah, berzikir, beramal saleh, beramal kebajikan, berbagi manfaat berkah kepada orang lain, maka itulah orang yang memiliki makna dan pemahaman yang utuh terhadap makna Ramadan. Wa man kana lahu malun, orang yang punya harta, dia bernafkahkan hartanya untuk kebaikan, untuk orang-orang fakir miskin, maka itulah orang-orang yang memiliki kebermanfaatan di bulan Ramadan dan bisa memaknai Ramadan dengan sesungguhnya. Itulah sesungguhnya hakikat dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita terpatri menjadi jiwa-jiwa yang takwa, jiwa yang qanaah, jiwa yang ridha, jiwa yang wara, jiwa yang zuhud, jiwa yang selalu beramal saleh, menebar kebaikan dengan potensi diri kita masing-masing dalam hal memberikan kebermanfaatan kepada orang baik, orang banyak. Itulah makna Rasulullah SAW dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, manusia yang paling produktif adalah manusia yang kreatif dan bermanfaat untuk banyak orang. Jadikanlah Ramadan sebagai medium untuk memberikan terbaik untuk masyarakat, agama, nusa, bangsa dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, dengan harta benda yang kita miliki, dan potensi kekuatan tenaga yang kita miliki. Semuanya bermuara untuk kebaikan diri, masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, itu tadi 5 tips. Apakah sudah melaksanakan semuanya? Kalau belum, mungkin mulai sore hari ini kita laksanakan semuanya ya. Langsung saja kita buka penelpon kita, silahkan. Muzakarah Ramadan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ica. Iya, apa kabar Mbak Penti? Alhamdulillah saya sehat. Pak Tuan Guru juga sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak tetap sehat dan semoga kita dapat ketemu di alam nyata. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Yang saya tanyakan, apa hukumnya kalau kita bersedekah kepada ibu-ibu yang hamil, Pak Tuan Guru? Dan langsung kita niatkan ibu itu, mudah-mudahan ibu melahirkan secara normal dan tidak disesar. Apakah itu niat yang bagus apa enggak? Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Mbak Ica yang ada di Batu Muli, langsung saja. Muzakarah Ramadan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ambara di Bayan. Oke, Ambara, silahkan pertanyaannya langsung ke Pak Tuan Guru. Yang pertama, bisakah kita bersedekah dengan sesama disabilitas atau penyandang difabel sama dengan saya? Terus yang kedua, mengenai berbuka puasa nih, apakah kita berbuka puasa pas tarhim apa kita menunggu sudah azan atau setelah atau azan? Soalnya nih di Bayan nih ada yang dulu, ada yang depan untuk buka puasa ini. Kadang-kadang ada yang menunggu tarhim. Dan yang ketiga untuk imsak, apakah kalau tarhim kita bisa merokok apa enggak ini? Terima kasih. Merokok saat tarhim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tuan Guru langsung dijawab. Ya, ini dua pertanyaan dari Baica di Batu Mulik dan Ambara dari Bayan. Pertama, sedekah kepada ibu-ibu hamil dengan niat kita doakan agar dia sehat dalam melahirkan. Bahwa sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat kita. Kita bersedekah kepada ibu-ibu hamil, ya, itu juga berpahala, diterima oleh Allah SWT. Niat untuk dia sehat melahirkan berpahala, dan itu bisa dikabulkan oleh Allah SWT selama kita berniat dengan tulus ikhlas karena Allah. Ya, jadi mendoakan orang untuk sehat saja sudah dapat pahala, apalagi ditambah dengan sedekah lagi, itu double pahalanya, double doa dan double sedekah. Jadi boleh dan sangat dianjurkan di dalam agama kita. Kemudian sedekah kepada difabel atau tunanetra, bersedekah kepada siapa saja, ya, selama dia termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima sedekah, infak, sedekah, zakat, maka dibolehkan, dianjurkan, apalagi kepada yang difabel atau yang
memiliki cacat, ya, tidak bisa melihat atau seterusnya, itu dianjurkan untuk kita berikan sedekah, infak kepada mereka-mereka agar tetap memiliki semangat di dalam hidup itu sendiri. Jadi boleh saja ya memberikan sedekah, infak, bahkan zakat kepada beliau-beliau itu. Kemudian berbuka, ya, berbuka itu inda ghurubis syamsi, saat terbenam matahari, yaitu sudah ada maghrib. Jadi kalau terahim itu belum ada maghrib. Jadi kalau sudah azan, itulah saatnya kita berbuka. Ya, jadi jangan dahulukan azan, gitu ya. Jadi saat terahim itu belum waktu berbuka. Jika ya sengaja berbuka saat terahim itu, maka batal puasanya dan wajib qadha di hari lain. Jika tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Itu ya, Pak Ambara dibayar. Kemudian imsak. Ya, saat imsak itu ya upayakan ya, hindari semua makan minum dan hal-hal yang membatalkan saat imsak. Khawatir nanti saat imsak itu sudah masuk waktu subuh atau sudah tulu'ul fajar, sudah terbit fajar. Sehingga imsak itu tujuannya adalah supaya kita ya terhindar dari antara batas akhir dari terbitnya fajar. Tapi jika melakukan makan minum atau merokok masih dalam keadaan terahim, itu dibolehkan karena belum terbit fajar. Tapi usahakan hindari saat terahim itu, kita hati-hati. Jangan-jangan sudah terbit fajar. Itu fungsinya ada hukum imsak dalam puasa Ramadan. Demikian ya jawaban singkat. Apalagi cuma sekedar merokok ya, apalagi sebetulnya merokok, ya nggak penting lah. Iya. Oke, kita terima lagi di 081 80 20 56.000. Silakan yang ingin bergabung langsung saja. Iya, silahkan. Oke, kalau begitu kita ambil. Oh iya, oke, silakan. Halo, Muzakarah Ramadan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, Pak? Dengan hamba Allah di Ampana. Silahkan. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya ini Bapak Tuan Guru, kelebihan dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sementara saya kan nggak bisa mengaji ini Bapak Tuan Guru. Tapi alhamdulillah saya istiqomah di 15 ayat di juz terakhir. Itu yang saya baca berulang-ulang kalinya. Nah, bagaimana apakah juga surga merindukan orang yang tidak mengaji tapi selalu istiqomah di ayat tadi yang dibacanya itu ya, seperti At-Takasur sampai Qul a'udzu birabbinnas, itu dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, itu ya alhamdulillah setiap waktunya Bapak Tuan Guru. Nah, bagaimana ini fadilahnya bagi saya yang tidak bisa mengaji begitu tapi istiqomah dalam penghafalan yang saya mampu baca begitu. Cuma itu Bapak Tuan Guru, terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil dari YouTube channel dari Ahmad Tohri. Pak Tuan Guru, saya Ahmad Tohri di Sangiang Langko. Izin nanya Pak Prof, apakah main catur juga bisa dikategorikan bermakna? Karena main catur bisa melupakan rasa haus dan lapar. Oke, silakan langsung dijawab Pak Tuan Guru. Ya, terima kasih. Ini dari hamba Allah dan dari Ahmad Tohri. Membaca Quran di bulan suci Ramadan. Membaca Quran di bulan suci Ramadan berlipat ganda pahalanya jika membaca di luar Ramadan. Apa sebabnya? Karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah tempat diturunkannya Al-Quran. Maka seolah-olah kita sedang murajaah, sedang berdialog dengan Allah SWT di saat Quran diturunkan. Itu hikmah fadilah membaca Quran di bulan suci Ramadan. Satu ayat dibaca dalam bulan Ramadan itu berlipat ganda pahalanya. Dari 10 ke 100 ke 1000 ke 10.000 terus sampai selanjutnya, sampai la nihayatalah. Tidak ada sampai batas akhir pahalanya.
membaca Quran di bulan suci Ramadan. Maka bagi siapa yang mampu baca Quran sepenuhnya 30 juz itu lebih utama. Jika tidak mampu membaca Quran, bisa kita membaca ya setengahnya, juga dimuliakan oleh Allah SWT. Juga apabila bisa membaca ayat-ayat pendek, itu juga dimuliakan oleh Allah SWT. Yang penting kita semua punya niat yang kuat untuk bisa membaca dan mengkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Misalnya ya hamba Allah di ampenan mengulang-ulang terus 15 ayat, 15 surah yang ada di juz terakhir, misalnya Alhaakumut Takasur sampai minal jinnati wan nas, surah An-Nas, itu diulang-ulang terus, dapat pahala. Ya, jika tidak bisa baca semuanya secara langsung, bisa dengan hafal, bisa dengan menyetel kaset ya untuk mendengarkan Al-Quran, itu juga sama pahalanya, sama dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan itu adalah Al-Quranul Karim yang dibaca, Al-Quranul Karim yang didengar, maka pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sama-sama bermotivasi untuk membaca Quran dengan baik. Bahkan sampai Rasulullah SAW, bagi orang yang tidak bisa baca Quran, cukup dia membaca suratul Ikhlas 3 kali, maka nama Qur'al Qur'ana kullahu. Siapa saja membaca suratul Ikhlas 3 kali, ya, Qul huwallahu ahad 3 kali, ya, sebelum tidur, setelah tidur, apapun kapan saja, seolah-olah pahalanya seperti membaca Quran semuanya yang 30 juz. Sampai begitu caranya Allah menghargai hambanya yang membaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu juga baca ayat-ayat pendek tadi, cukup baca bismillah atau baca Fatihah, paling minim itu sudah baca Al-Quran. Apalagi Al-Fatihah adalah intisari dari semua Al-Quran. Ayat suci yang ada dalam Al-Quran, intisarinya adalah Al-Fatihah. Jika tidak mampu baca yang lain, baca Fatihah juga, itu dapat pahala. Itu juga sudah dimasukkan dalam kategori orang yang talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang membaca Al-Quranul Karim. Yang penting kita optimis akan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya hamba Allah di ampenan. Kemudian dari Ahmad Tohri di Langko, main catur, al-la'bu bisyatranj, main catur. Pada prinsipnya main catur itu adalah sesuatu yang mubah, boleh, selama dia itu malam yakhtalit bil maksiyah, selama tidak bercampur dengan kemaksiatan. Dalam kitab Fathul Mu'in ya Talibin juga dijelaskan tentang hukum bermain catur. Kenapa mubah? Karena dia main catur itu bisa merefleksikan otak, mencerdaskan otak, menenangkan pikiran. Ya, selama dia tidak terganggu dengan ibadah, ya, atau tidak melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka main catur itu dibolehkan. Ya, begitu juga untuk karena olahraga catur juga termasuk yang diolahragakan, karena olahraga pikir agar dia menjadi manusia yang tenang, manusia yang smart, maka diperlombakan yang namanya main catur. Selama kategorinya adalah tidak dibarengi dengan hal-hal yang maksiat dan tidak melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Muhammad Tori. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kita terima lagi, silahkan yang ingin bergabung. Halo, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Ini dengan Raden Gedor. Oke, silahkan. Ya, sebelum yang bertanya nih ya, doa dan harapan yang terhadap Tuan Guru bersama Mbak Pentin kan Mbak? Siapa nih? Nggih, Mbak Penti. Mbak Pentin ya, mudah-mudahan sehat selalu dan Amin, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga segala aktivitas kita di bulan puasa ini berjalan dengan sempurna dan diterima, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Silakan singkat Pak Raden Gedor. Begini, saya bertanyakan hanya kita itu jangan hanya sekedar bisa menghafal atau membaca, tapi kita tidak tahu makna. Dalam Sabaul Maksani itu kan ada 7 ayat berturut-turut. Ya, saya minta penjelasan maknanya dari Sabaul Maksani itu yang 7 ayat berturut-turut itu Pak Tuan Guru.
Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil satu lagi dari YouTube channel dari Juharijo. Pak Tuan Guru izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita hanya berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Bagaimana puasanya? Apakah menjadi sia-sia? Silakan Pak Tuan Guru. Ya, terima kasih dari Raden Gedor dan Mas Juharijo. Pertama, menghafal itu tidak terlalu penting, yang penting menghayati. Semuanya penting sesungguhnya, menghafal Quran, memahami Al-Quran, memaknai Al-Quran, dan tak kalah penting adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang utama. Nah, di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Sab'ul Mathani. Ya. Apa yang disebut dengan Sab'ul Mathani itu, itulah nama lain dari suratul Fatihah. Sab'ul Mathani adalah 7 ayat yang berulang-ulang dibaca, berulang-ulang disebut. Itulah nama lain dari suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu banyak sekali maknanya, banyak sekali artinya, banyak sekali nama lain daripada Al-Fatihah itu. Bisa juga namanya Ad-Du'a, Asy-Syifa, Sab'ul Mathani. Kemudian Al-Fatihah juga bisa maknanya adalah dia sebagai adalah Al-Kamilah, Asy-Syamilah. Itu makna nama lain dari suratul Fatihah. Tapi yang dipertanyakan sini adalah Sab'ul Mathani itu adalah 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Kenapa dibaca berulang-ulang? Minimal ya sehari semalam itu 17 kali dibaca secara wajib oleh orang yang sholat. Itu sebabnya Fatihah disebut Sab'ul Mathani. Yang mana disebut dengan Sab'ul Mathani? Dalam mazhab Imam Syafi'i, Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Ya, itu jadi ikut Bismillahnya sebagai ayat. Itu kalau mazhab Imam Syafi'i. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara mendengarkan misalnya di Masjidil Haram atau di Madinah, langsung mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah, nanti dia berhenti, dia ada tempat wakafnya sehingga dia menjadi 7. Contoh, misalnya kalau kita mazhab Syafi'i, misalnya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini langsung nyambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu 7. Itu namanya Sab'ul Mathani. Bagi yang membaca Fatihah tanpa basmalah 7 juga, tapi dia wakaf nanti pada ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti di sana dia ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru 7. Itu namanya Sab'ul Mathani. Tapi seharusnya kita ngikut imam yang tidak membaca basmalah secara zahir, tapi kita yakini dia membaca basmalah secara sir, maka sah al-iqtida. Sah kita ngikut kepada imam yang membaca Fatihah tapi tidak diawali dengan bismillah. Tapi kita yakini dia baca bismillah secara sir tanpa suara. Kan sering kita dengar misalnya imam Masjidil Haram itu secara sir dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sah al-iqtida. Sah kita ngikut kepada imam yang tidak membaca basmalah secara jahriyah, secara jahar di saat dia membaca Fatihah. Itu ya. Mas Raden di KLU. Kemudian puasa tapi tidak sholat. Ini sesuatu yang kontradiktif. Sesungguhnya as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan semua tatanan agama, tatanan agama, pondasi-pondasi bangunan agama. Pamangan tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, dia sudah menghancurkan tatanan ya bangunan agama. Sholat itu hal yang pokok. Ya, puasa juga rukun. Tapi seandainya dia melaksanakan puasa, sah puasanya. Dia tinggalkan untuk sholat, berdosa dia. Ya, jadi saat sholatnya ditinggalkan berdosa, wajib dia qadha sholatnya nanti, dan apabila dia berpuasa maka puasanya sah saja. Maka ibaratnya kata Buya Hamka, ibarat dia pakai baju di atas, pusat sampai atas, tapi ya tidak pakai baju dari pusat ke bawah. Itu bahasa beliau itu.
Jadi sangat lucu kelihatannya. Nah, dan bahkan sangat aib. Itu ya Pak Johari di tempatnya. Oke, kita terima lagi. Halo, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Ini dengan Pak Junaidi di Sukaraja, Karya Pak Timur. Junaidi. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ini Pak Guru, bagi sekolah-sekolah dasar yang mengumpulkan zakat fitrah oleh guru agamanya gitu, kemudian ada yang cukup, ada yang kurang, anak-anak ini mengeluarkan, tapi nanti dicampur itu Pak Guru, kemudian dijual. Akan menyerahkan ke anak-anak di sana di sekolah itu yang berhak menerima. Bagaimana menurut Bapak Sang Guru terkait ini? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube channel ada Putri Amizah. Apa hukumnya orang yang suka pergi ke dukun untuk menyantet orang? Apakah puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu saja pertanyaannya dari Putri Aminah. Oke, silakan Pak Tuan Guru. Pertama dari Junaidi. Pak Junaidi di Pratim. Biasa guru agama di sekolah SD atau sekolah itu mengumpulkan zakat fitrah bagi peserta didik atau siswa-siswinya. Sesungguhnya mengumpulkan zakat fitrah yaitu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah tata cara kriteria di dalam pengumpulan zakat. Itu yang harus diperhatikan. Kalau anak-anak kita membawa beras tidak sesuai dengan takaran zakat fitrah, maka itu masuk dalam kategori sedekah biasa, infak biasa. Maka nanti berkewajiban untuk menyempurnakan mengeluarkan zakat fitrahnya oleh ibu bapaknya masing-masing. Jika dia kumpulkan di sekolah, niatkan saja itu sebagai infak sedekah, bukan zakat fitrah kalau tidak sesuai dengan takaran yang dia bawa. Tapi jika sesuai dengan takaran yang dia bawa, 2,5 kilo atau bulatkan 3 kilogram, maka bisa dimasukkan dalam kategori zakat fitrah. Nanti sekolah mengumpulkan zakat-zakat itu, kemudian nanti didistribusikan untuk fakir miskin di sekitar sekolah. Itu juga dibolehkan, dibolehkan asal dengan syarat tadi adalah ditasarrufkan, setelah mengumpulkan zakat fitrah dari peserta didik, sejumlah peserta didik sesuai dengan takaran zakat fitrah, kemudian dibagikan kepada fakir miskin yang di sekitarnya, maka itu dibolehkan dalam agama. Demikian ya dari Pak Junaidi. Orang yang kedukun untuk menyantet orang ini sudah kedukun aja sudah salah, apalagi menyantet. Ini orang yang tidak bisa diterima pahala puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedukun cari guna-guna untuk menyantet, untuk mencelakakan orang, maka percuma dia puasa, Karena apa? Karena menyakitkan orang. Jadi dia tidak dapat pahala puasanya karena dia percaya kepada guna-guna dukun-dukun yang menyebabkan orang tersakiti. Ini juga tidak dibenarkan dalam agama. Maka orang yang berpuasa sesungguhnya terhindar dari hal-hal seperti itu. Sekali lagi tetap puasanya sah, tapi pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Oke, kita terima lagi. Muzakarah Ramadan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Suparlan Hadi. Oke, silakan Pak Suparlan Hadi. Nah, tentang sholat tahajud nih Pak Guru. Nah, mana yang kita dahulukan tahajud atau mana yang kita dahulukan? Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ambil lagi dari Ahmad Firdaus di YouTube channel. Ahmad Firdaus dari Glogor izin bertanya, bagaimana hukumnya kita berbohong sama orang yang suka berbohong tapi demi kebaikan bersama.
tapi orang tersebut tidak menerimanya. Oke, silahkan jawabannya Pak Tuan Guru. Ya, jadi Pak Superlan Hadi, mana yang lebih dahulukan masalah sholat sunnah? Sholat sunnah itu ada sholat sunnat rawatib, ada sholat sunnat yang mengiringi fardu sholat, yaitu nama sholat rawatib. Ada juga disebut sholat sunnah nafilah, yang sholat sunat untuk menampal yang bolong-bolong saat sholat wajib, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sholat nafilah atau nawafil atau rawatib. Ada juga sholat sunat yang disunatkan. Ya, sholat sunat yang disunatkan adalah salah satu diantaranya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah bangun tidur. Itu namanya sholat tahajud. Maka tidak boleh lakukan sholat tahajud kalau masih terjaga, tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Ya, kalau sudah terlelap, itu namanya sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilaksanakan setelah tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa minal lail. Nah, itu dilaksanakan pada waktu malam, sholat tahajud itu. Jadi silakan saja mau dahulukan mana. Misalnya sholat istikharah Anda mau lakukan juga di setengah malam. Anda mau sholat sunat hajat silakan. Kemudian Anda mau sholat sunat tahajud silakan, mana-mana. Yang penting nanti kalau belum sholat witir pada waktu sholat tarawih, bisa ditutup sholat sunat di malam, tengah malam itu dengan sholat sunat witir. Demikian ya dari saya ke Pak Superlan Hadi. Oke. Kemudian berbohong, bagi orang yang selalu berbohong, itu namanya berbohong di atas berbohong jadinya itu. Upayakanlah gunakan kalimat-kalimat yang baik, ya, sehingga tidak menggunakan kalimat yang berbohong. Ya, dalam arti kita menggunakan kata-kata yang sopan. Ya, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, ya, qaulan karima. Itu banyak cara kita memberikan informasi kepada orang yang selalu berbohong itu. Tidak pakai untuk berbohong dengan bahasa yang berbohong juga. Itu kurang tepat. Masih banyak cara kita untuk menyampaikan kebenaran kepada orang yang selalu berbohong. Jadi, gunakanlah strategi komunikasi yang efektif, komunikatif, informatif, edukatif. Itu ya dalam teori-teori ilmu komunikasi itu. Gunakan itu sehingga orang kita sendiri tidak berbohong. Kita menyampaikan qulil haqqo walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit, tapi ada strateginya, ada caranya, ada mekanismenya, ada sistemnya, sehingga orang yang berbohong tadi tidak terus berbohong. Ya, banyak caranya yang diajarkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya, Ahmad Firdaus di Klogor. Oke, masih banyak rupanya yang ingin bertanya, kita terima saja langsung. Halo. Iya, halo Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan nama Har di Awang, Lombok Tengah. Oke, silakan Nama Har. Begini, Mbak Finti atau Pak Guru, ini mungkin agak keluar dari tema. Misalnya semalam seorang suami istri pernah melakukan berhubungan lah gitu, tapi belum sempat mandi terus meninggal dunia salah satu dari mereka. Bagaimana hukumnya itu Pak Tun Guru, mohon penjelasannya. Soalnya belum sempat mandi sudah meninggal misalnya. Gitu. Cuman itu pertanyaan saya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amahar, di belakangnya Amahar. Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru. Dengan siapa ini Pak? Saya Marzuki di Monjokarya. Oke, silakan Pak Marzuki. Yang tanya nih Pak Tuan Guru, setelah kita sholat taraweh 8 rakaat, lalu kita witir. Nah, setelah kita witir niki, apakah bisa kita laksanakan sholat sunat taraweh lagi? Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 penanya saja, langsung dijawab Pak Tuan Guru, silakan. Ya, dari pertama dari Amahar di Awang. Ada orang yang meninggal dunia setelah jima belum sempat mandi jinabah.
Maka cara mandi jenabahnya adalah di saat dia dimandikan, dia sudah tergugur ya mandi jimaknya dengan sedat mandi mayit itu. Jadi jangan usah risau ya, begitu dia berhubungan misalnya dia meninggal dunia, maka nanti dia dimandikan saat dia mandi jenazah itu, maka bebaslah dia dari tanggung jawab mandi jenabahnya itu ya. Jadi makanya nanti saat mandi mayit itu kan detail bersih sekali sampai semua ya badannya dibersihkan, dikena air. Maka itu cara mandi jenabah bagi orang yang meninggal dunia belum sempat mandi junub. Demikian ya mahar ya. Oke. Kemudian dari Pak Marzuki di Mojokerto, salat taraweh ada yang 8 dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan witir. Jika mau melakukan salat taraweh lagi, melengkapi yang sisanya untuk mencapai 20, ya bagaimana caranya? Nah, pertama, kalau mau melanjutkan salat tarawehnya tidak perlu witir. Istirahat saja, begitu assalamualaikum imam, assalamualaikum imam 8, ikut aja salam, kemudian berhenti, tidak ikut witir 3 rakaat itu yang paling aman dari khilaf ya. Sementara kalau ya mau melanjutkan nanti sholat bis syafi'i, genapkan dia lagi, misalnya sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat untuk melanjutkan sholat tarawihnya ya, lanjutkan saja sholat tarawihnya ya, untuk ya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai selesai 23 rakaat. Itu dibolehkan ya. Paling afdal ya seperti tadi, salat tarawih 20 rakaat, kemudian istirahat, nanti bangun makan sahur, salat witir, salat tahajud 2 rakaat, salat witir 1 rakaat. Itu paling mulia, paling afdal, yang tidak ada perkhilafan ulama di situ. Begitu ya dari saya ke Pak Marzuki di Mojokerto ya. Oke, silakan yang ingin bergabung kembali di 081 80 20 56.000 atau ya silakan ya bergabung kembali. Halo, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Kinanti Wapenti. Oke, silakan Kinanti. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah boleh kita berjabat tangan dengan non-muslim? Itu aja Pak Tuan Guru, Pak Fedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjabat tangan dengan yang non-muslim. Oke, satu penanya lagi. Halo, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Maliki di Medan Gunung Sari. Oke, silakan Pak Maliki. Pak Tuan Guru. Ya, ngiring. Sehat? Alhamdulillah, syukurillah. Begini pertanyaannya Pak Tuan Guru kan. Ada seorang wanita kok diperbolehkan naik masjid. Ada yang memperbolehkan gitu. Sedangkan yang biasa kan tidak boleh Pak Ustadz ya. Itu saja. Gimana dia dapat hukum dan dalil-dalilnya apa itu Pak Tuan Guru sehingga dia membolehkan orang wanita men naik masjid gitu. Menstruasi ke mohon masjid. Penjelasan Pak Tuan Guru ya. Oke, Mbak Penti. Iya, Assalamualaikum terima warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tuan Guru. Ya, dari Kinanti, boleh berjabat dengan non-muslim? Boleh ya, boleh. Misalnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan berjabat tangan, silakan, boleh. Itu namanya muamalah, pergaulan sosial ya. Boleh saja berjabat tangan selama ya punya etik sopan santun yang baik. Jadi tidak dilarang. Jadi kita berjabat dengan muslim ya itu adalah bagian dari ukhuwah insaniyah ya, persaudaraan sama manusia namanya ya. Apalagi kita di Indonesia ini kayak NKRI ya, semuanya kita adalah satu kesatuan. Jadi kita berjabat tangan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan benar kepada mereka, itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama, bahkan oleh ya Pancasila itu sendiri sebagai pedoman hidup kita berbangsa dan bernegara.
Jadi dibolehkan saja ya. Kemudian kalau sama non muslim yang perempuan ya upayakan ya berlapis atau cukup dengan isyarat atau pakai apa cara-cara budaya kita masing-masing. Itu cara kita saling menghormati, saling menghormati antar anak bangsa. Ya, itu nanti boleh saja ya. Kemudian dari Pak Maliki, wanita haid ya naik masjid. Sesungguhnya ya saya juga jarang naik masjid Mbak Penti. Saya tidak pernah naik masjid. Saya takut terlalu tinggi masjid itu naik, atapnya nanti jatuh saya. Ya. Masuk ke masjid. Masuk masjid baru benar ya. Karena dalam hadis kan idza dakhala ahadukum wal masjidah, jika Anda masuk masjid bukan naik masjid. Ya, maka falyaqul ya hendaklah berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu doa naik, doa masuk masjid gitu kan. Nah, jadi perempuan yang haid boleh masuk masjid ya selama malam takif, selama perempuan itu tidak berhenti. Misalnya di pintu selatan sampai pintu utara terbuka lurus. Jadi si perempuan haid itu boleh masuk, boleh lolos tanpa berhenti. Itu syaratnya, boleh masuk. Dan yang kedua, selama ya tidak bercucuran darah haidnya. Ya, jika tidak bocor darah haidnya, maka ya dibolehkan. Ini pendapat yang membolehkan perempuan haid masuk masjid, tapi dilarang untuk wukuf i'tikaf di masjid bagi perempuan yang haid atau main ya. Jadi kalau sudah ubur istilahnya, sudah melintas itu dibolehkan. Oke. Iya, itu tadi jawaban dari pertanyaan terakhir karena waktu kita memang sangat terbatas ya, dan akan segera closing statement dari Pak Profesor. Namun kita dengarkan dulu pendukung acara Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengajak para muzaki dan dermawan untuk berzakat, berimpak dan bersedekah melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Basnas lembaga pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama menyejahterakan umat. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita sudah di penghujung acara. Langsung saja Pak Prof, silakan untuk closing statementnya di sesi hari ini. Silakan. Pendengar RRI, saya Min Saimar rahimakumullah, berbicara tentang hikmah Ramadan. Kemuliaan Ramadan tidak ada henti-hentinya. Orang yang beruntung adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan dan dia mendapatkan pengampunan Allah SWT. Tuba liman laqiya Ramadan wa ghafarallahu dzambahu. Beruntunglah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Siapakah orang yang mendapatkan pengampunan Allah di bulan Ramadan? Adalah orang yang mampu memaknai Ramadan dengan Ramadan yang lebih bermakna. Bermakna pada dirinya sebagai sarana untuk peningkatan amal ibadah. Bermakna untuk keluarganya sebagai wahana tarbiyah pendidikan untuk anak dan keluarganya. Bermakna untuk masyarakatnya, menyampaikan kebenaran kebaikan kepada masyarakatnya. Bermakna untuk agama, nusa dan bangsa adalah selalu menyampaikan, menghadirkan kenyamanan, kesejukan di tengah masyarakat. Itu makna di balik hikmah Ramadan. Ramadan yang bermakna dan orang yang mendapatkan pengampunan Allah SWT di Ramadan adalah orang yang selalu menghadirkan kebermanfaatan untuk orang banyak. Menghadirkan kebermanfaatan dalam makna, dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dia punya harta, dia tasarrufkan hartanya kepada orang yang membutuhkan, dia punya kekuatan, tenaga, pikiran, dia berikan kepada orang untuk disampaikan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh orang yang memanfaatkannya. Dan orang yang mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang selalu
mengarifi ukuran dirinya, mengarifi kodrah iradah dirinya dalam konteks dia mempertahankan kemuliaan Allah di dalam bulan suci Ramadan. Demikian ya closing statement di dalam makna memaknai Ramadan lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah muzakarah Ramadan kita untuk hari ini di hari ke-12, dan tentu saja besok alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dengan Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Rozi Dahlan KH MH. Ya, saya Fenty Chandrasari. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Muzakarah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita. Assalamualaikum warahmatullahi